Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu PP. Apa kabar hari ini? Burut, apa kabarnya Burut? Sehat Pak. Sehat Terima ya. kasih. Sudah makan siang belum? Udah Pak. Sudah ya. Sehat berarti ya. Bu Uci? Sehat Gimana? Pak, alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Mengajar hari ini gimana? Ya, Luar biasa anak-anak ya. aman Pak. Aman ya. Anak. Pak Henry? Oke, sehat Pak. Sehat ya. Bu Anissa, sehat Bu Anissa? Gimana sehat Pak, alhamdulillah. Bu Anissa masih di Islamic Center belum? Sudah pindah? Iya Pak, alhamdulillah tahun ini. Oke, baik. Tetap semangat Bapak Ibu. Iya, siap. Baik Bapak Ibu, sebelum ini saya izin share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Iya. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah Oke. Pak. Baik. Hari ini kita masuk Bapak Ibu di ruang kolaborasi modul 1.1 terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita masuk sesi 2 Bapak Ibu ya. Adapun agenda kita pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama pembukaan, kita lanjut ke presentasi kelompok nanti, kemudian kita penguatan, dan kita akhiri nanti dengan penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti kita, saya mohon ke Bapak Ibu berdoa yang dipimpin oleh Pak Hendrik, silakan. Baik Bapak Ibu, izin saya memimpin doa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Henry atas doa bersamanya. Semoga pada doa kali ini kita membawa berkah untuk kelaksanaan pada sesi kedua ini. Baik Bapak Ibu, sebelum ini kita lanjut ice breaking Bapak Ibu. Saya ice breaking kali ini saya mengungkapkan dua kata, kemudian Bapak Ibu melanjutkan dua selanjutnya, ya. Kira-kira bisa dipahami, misalnya hari ini kita kan berbicara dengan refleksi Ki Hajar Dewantara. Nanti Ibu melanjutkan kata-kata saya. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke. Kata kunci. Oke, baik. Kita mulai dari saya Bapak Ibu ya. Nanti dilanjut dengan Bu siapa? Sebut namanya. Misalnya saya bilang Kodar Alam Bu Lucy. Nah, gitu. Jadi dilanjut nanti, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke. Kalau bisa bisa kasih jempol di emojinya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mulai dari kata dasar pendidikan. Bu Lucy. Merdeka. Burut. Dua kata. Kurikulum Merdeka, burut. Maaf, boleh diulang sekali lagi Bu, hilang sinyal saya tadi barusan. Iya, kurikulum Merdeka, burut. Dilanjut kata saya sebelumnya Ibu, Bu Lucy. Dua kata saya, dilanjut Ibu. Dilanjut menjadi kalimat kan Pak? Iya. Ke saya aja Pak, dari Bapak. Iya. Siapa dulu? Bu Lucy atau Pak Henry? Diulang aja Pak Saripudin, dari Pak Saripudin. Oke, saya ulangi ya. Oke, baik, saya ulangi. Langsung ke siapa dulu Bu Lucy ya?
Oke. Kodrat alam, Bu Lucy. Menuntun siswa. Ulangi kata saya, Bu Lucy. Kodrat alam. Kodrat alam menuntun siswa, Burut. Oke. Kodrat alam menuntun siswa untuk menjadi lebih Dua kata saja. Burut belajar dua kata. Kodrat menuntun siswa belajar mandiri. Kodrat dua kata saja, Bu. Burut dua kata saja. Belajar mandiri. Oke. Siapa lagi? Arahnya kemana, Bu? Ayo Burut, sebutkan nama. Pak Hedri. Oke. Mandiri belajar, Bu Nisa. Diulangi kata dari awal dari saya, Pak. Kodrat alam yang menuntut dan seterusnya. Kodrat alam yang menuntut belajar mandiri, mandiri belajar. Bu Nisa. Kodrat alam yang menuntut mandiri belajar, belajar mandiri yang berpihak pada siswa. Oke, super sekali. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa pada hari ini. Kita lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Yang kedua, Bapak Ibu, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompok tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Nah, ini adapun skenario kita hari ini, Bapak Ibu, ada pembukaan, presentasi, penguatan, dan penutup. Ya. Kesepakatan kelas kita atau kesepakatan belajar kita, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditambah dari ke-6 ini atau cukup? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup Bapak Ibu ya? Sepakat? Baik. Sepakat. Baik, kalau sepakat, oke. Kita lanjut kepada presentasi kelompok. Nah, pada saat presentasi kelompok, Bapak Ibu di kelompoknya sudah menunjuk presenter siapa, pemberi tanggapan siapa, penanya, penjawab, dan notulensi. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya petunjuknya, role-nya daripada presentasi kelompok ini. Yang pertama adalah total keseluruhan waktu masing-masing dalam setiap kelompok 30 menit, 15 menit untuk Bapak Ibu presentasi, 8 menit untuk memberikan tanggapan, dan 7 menit untuk tanya jawab. Dan seterusnya mengenai presenter, penanggap, penanya, dan penjawab, itu dikondisikan sesuai dengan perannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari kelompok berapa kira-kira? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kelompok 1. Ya, persilakan dari kelompok 1. Iya, Pak. Oke, saya stop screen ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak Fasil dan teman-teman semuanya, dan Bapak PP. Ini kami izin share screen dulu. Oke. Mohon maaf, apakah sudah tertampil? Sudah, Bu. Silakan. Oke. Terima kasih. Izin menyampaikan hasil dari diskusi di ruang kolaborasi sesi 1 kemarin dari modul 1.1. Ini adalah anggota kelompok kami, ada saya sendiri, ada Bu Eva, dan ada Ibu Martina. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosio-kultural dari nilai-nilai luhur yang ada di daerah dan sejalan dengan pemikiran KHD. Nah, sosiokultural sendiri adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan dengan manusia dan kebudayaan. Nah, sejalan dengan pemikiran KHD adalah pendidikan menghamba kepada anak dan pendidikan sesuai dengan kodrat alam, dan pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, keragaman suku di daerah kami ada suku Melayu, Jawa, Banjar, dan Bugis. Dan untuk pembelajaran yang terlaksana di sekolah ada tari persembahan sebagai konteks sosiokultural. Nah,
Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sosial budaya di daerah kami. Nah, tari persembahan Melayu memiliki arti filosofi bahwa tarian ini dilakukan untuk menyambut tamu besar yang datang ke suatu daerah ataupun upacara pernikahan. Nah, tarian ini memaknai bahwasanya tamu harus dihormati dan dilayani. Sejalan dengan pemikiran KHD bahwasanya peserta didik juga harus dihormati dan dilayani tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Nah, dalam tarian ini juga ada tradisi membagikan sirih dan kapur kepada peserta atau undangan yang memiliki makna bahwasanya sirih bukan hanya sekedar benda. Sirih adalah media perekat dalam pergaulan. Nah, melalui tarian, masyarakat Riau telah menunjukkan kesadaran bahwa manusia saling berhubungan dengan manusia lain. Kesadaran sosial tersebut kemudian mampu menumbuhkan komunikasi yang baik, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Kemudian kontekstual penerapan tari persembahan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah, keharusan memandang peserta didik dengan rasa hormat dengan cara membuat kesepakatan kelas, kemudian berupaya berpikiran positif, dan selalu memberikan contoh untuk menjalankan budaya positif. Kemudian yang kedua, berlaku adil terhadap siswa dengan cara berseragam yang sama, memberi apresiasi, dan terbuka terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh para siswa dengan memberikan pelayanan terbaik, walaupun itu kategori high, medium, maupun low dari sisi intelektualitasnya. Nah, kemudian kesepakatan untuk satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosial, dan budaya yang dapat diterapkan. Salah satu kekuatan KHD yang ada di sekolah kami adalah bagaimana menebalkan laku murid di kelas dengan keharusan memandang peserta didik dengan rasa hormat. Dari tari persembahan tadi kita belajar bahwa menghormati tamu dan kesetaraan siswa, artinya sebagai guru kita harus memiliki rasa hormat terhadap peserta didik yang datang. Rasa hormat tersebut berupa membentuk pembelajaran yang berhambakan pada anak, berpusat pada anak. Berhamba pada anak menekankan pada proses pembelajaran yang memanusiakan dan memerdekakan peserta didik tanpa paksaan dan tekanan. Nah, kebebasan dalam memilih sumber belajar, cara belajar, namun tetap memperhatikan budi pekerti anak. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, Bapak Ibu mungkin ada sedikit mau ditambah atau ada tanggapan dari terhadap hasil kelompok 1. Silakan raise hand Bapak Ibu. Oke, ada Borut, silakan Borut. Ada tanggapan pertanyaan silakan ke Borut. Baik, terima kasih. Boleh share screen lagi, Bu Nisa? Ada yang Bu Nisa, boleh share screen lagi? Siap. Ya, Bu, yang mana? Oke, selanjutnya Bu, satu lagi di bawah. Nah, iya ini. Terima kasih Bu. Nah, ini dalam di slide ini berlaku adil terhadap siswa dengan cara berseragam yang sama. Nah, ini kan kadang-kadang membuat juga Bu ya, sedikit konflik kalau di sekolah kami. Kadang-kadang ada anak yang atau ada orang tua yang tidak mau untuk memberikan keseragaman karena dia merasa mampu gitu Bu. Nah, kira-kira adakah cara Bu untuk memberikan pandangan bagi orang tua murid kami yang kira-kira tidak ingin untuk menyatukannya berseragam dan persamaan ini Bu? Terima kasih Bu. Baik. Ya. Terima kasih Borut atas pertanyaannya. Langsung aja ke Bu kelompok 1. Kira-kira bagaimana tanggapannya terhadap seragam ini? Karena sangat membawa sebuah dilema. Silakan kelompok 1 bisa menjawab atau menanggapi. Iya, terima kasih Pak Fasil dan terima kasih Bu Ruth untuk pertanyaannya. Ini luar biasa nih. Jadi kalau di sekolah kami sebelum masuk pembelajaran, aktivitas yang rutin kita lakukan itu ada pertemuan dengan orang tua murid dulu. Jadi di situ istilahnya open day ya.
Jadi orang tua murid kita undang datang ke sekolah dan kita sosialisasikan semua program, termasuk keserakaman tadi. Jadi apa maksudnya, tujuannya itu kita sampaikan di situ. Ya Allah. Jadi dengan begitu seluruh orang tua akan paham maksud baiknya apa. Gitu ya. Mungkin itu Bu. Oke, Iya. bagaimana? Ada Bu Ruth, ada sanggahan? Ya, terima kasih banyak tipsnya. Memang ini menginspirasi juga Bu ya untuk kami di sekolah negeri. Mungkin suatu saat akan membuat open day, suatu saat kita berkumpul dan menyatukan persepsi. Terima kasih Bu, terima kasih jawabannya Pak Fasil. Baik, terima kasih Bu Ruth atas tanggapannya yang luar biasa sekali. Baik, ada satu lagi resen, silakan Pak Henry. Baik, terima kasih Pak Fasil atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya sama Bu Nisa dan juga mana tahu ada umpan balik terhadap kejadian di tempat kami gitu, kasus tempat kami. Kalau tadi Bu Nisa sering mengumpulkan orang tua ya Bu. Iya Pak. Nah, jadi kalau di tempat Ibu mungkin orang tuanya ini perhatian ini sama anaknya. Kalau dipanggil langsung datang. Nah, kalau di tempat kami ini kalau seandainya diundang 1 kali 1 semester aja itu banyak yang nggak datang gitu loh. Bahkan waktunya nggak diambil gitu loh. Nah, bagaimana Bu Nisa menanggapi kasus seperti di tempat kami? Mana tahu ada saran dan sebagainya, Bu. Baik. Terima kasih Pak Fasil. Baik. Terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Mungkin Pak Henry ini kalangan orang tuanya dari mana Pak? Dari golongan atas atau menengah ke atas atau menengah ke bawah kira-kira? Banyak bertani Pak. Petani ya, berarti menengah ke bawah ya. Oke. Baik Bu Anissa, kira-kira. Iya Pak? Ya. Kalau ekonominya mungkin bagus-bagus Pak. Bagus-bagus ya. Ya. Petani sawit Pak ya. Tapi sibuk kerja. Oh iya ya, siap. Oke, mungkin ada trik Bu Anissa, silakan Bu Anissa kira-kira apa tanggapannya terhadap hal ini. Silakan saya silakan Bu Anissa. Terima kasih Pak Fasil, terima kasih Pak Henry untuk pertanyaannya. Nah, ini mungkin juga menjadi kasuistik ya di hampir semua sekolah. Tetapi kalau kita implementasikan bagaimana KHD ya, filosofi KHD ini, kita harus berangkat dari potensi, kita harus berangkat dari kekuatan. Jadi kalau tadi misalnya orang tua diundang ke sekolah tidak bisa, jadi kita juga menyediakan media informasi tertulis Pak. Kita ada yang namanya guidance parents school, jadi GPS namanya. Ya, itu kita tulis beberapa semua informasi termasuk aturan itu di situ. Jadi untuk orang tua murid yang mungkin berhalangan saat itu tidak bisa hadir di open day karena terkadang ada pekerjaan dan ada hal-hal yang lain ya, yang urgent yang mereka tidak bisa tinggalkan. Jadi itu nanti bisa disampaikan. Jadi selain ada rapat juga secara umum, juga biasanya ada rapat koordinasi di perkelas. Jadi nanti bisa dijelaskan lagi di rapat kelasnya dengan orang tua sesuai dengan kesepakatan orang tua kapan bisa hadirnya. Jadi media informasi banyak Pak, jadi tertulis maupun yang langsung ya tadi berupa rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Bagaimana Pak Henry? Oke Pak, akan kami coba di tempat kami seperti itu. Terima kasih Bu Nisa. Ya, sama-sama Pak. Baik, kira-kira ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Tidak ada. Bu Ruth, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya izin share screen melanjutkan kita pertemuan hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita ketahui tadi ini sangat luar biasa dari kelompok 1 terkait dengan pemaparan tadi terkait dengan sosiokultural. Ini sesuai dengan penguatan daripada Bapak Ibu tentang pemikiran atau refleksi dari KHD. Kita ketahui di sana KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan itu anaknya berhubungan dengan kodrat alam ya dan kodrat zaman. Kita ketahui juga bahwa kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana untuk anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zamannya berkaitan dengan isi dan irama, ya. Sehingga
dari konsep kodrat alam dan kodrat zaman ini KHD mengkolaborasikannya dari tersebut itu, sehingga apa, menginginkan KHD tersebut mengingatkan kita bahwa apa ya, pendidikan itu sebagai pendidikan yang sejati menuntut anak kita untuk mencapai sebuah kekuatan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian juga Bapak Ibu itu adalah di mana kita melihat anak itu tadi di dalam tari persembahan kita mencoba apa anak-anak kita menggali apa sih sebenarnya tujuan persembahan, tidak hanya berlenggak-lenggok di depan apa para tamu, tetapi ada tujuan kultural yang bisa kita ambil di sana, sehingga pada saat penyampaian pada saat ini sangat terlupakan oleh kita, sehingga kita sebagai orang Melayu kita melupakan hal tersebut. Baik Bapak Ibu, penguatan kita hari ini seperti itu untuk biar Bapak Ibu menselaraskan. Kira-kira ada sebelum melanjutkan saya lagi, kira-kira ada tanggapan Bapak Ibu terkait penguatan hari ini? Tidak, Pak. Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada penutup refleksi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengisi Jamboard yang saya bagikan di link chat. Silakan Bapak Ibu mengerjakannya di link chat. Silakan Bapak Ibu, waktu kita kurang lebih mengisi refleksi ini 1 menit cukup ya. Saya share screen, siapa yang sudah masuk. Dengan cara mengambil stick note di sini, Bapak Ibu. Kemudian ditulis apa. Yang ada satu slide pertama, apa yang sudah dipelajari modul 1.1 Bapak Ibu. Silahkan. Kalau ada terkendala Bapak Ibu, yang masuk ada? Nah, kita langsung bahas Bapak Ibu. Ini ada Pak Henry. Pak Henry menyatakan bahwa filosofi KHD, kodrat alam, kodrat zaman, pendidikan yang memerdekakan. Ini ada Bu Anissa, diskusi sosial kultural dan hubungannya dengan filosofi KHD dan kegiatan. Mungkin sedikit selanjutnya di slide kedua, Bapak Ibu. Di sini apa yang Ibu lakukan setelah melakukan rukol modul 1.1 ini? Silakan Bapak Ibu. Satu lagi slide. Slide kedua refleksi kita. Oke. Baik, menerapkan mulai diri. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup Bapak Ibu, saya stop screen. Baik, saya ingatkan Bapak Ibu, kita setelah materi ini kita masuk ke demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu jangan lupa mengunggah LK yang sudah dikerjakan. Kemudian kita berdoa dulu Bapak Ibu. Silakan berdoa Pak Henry untuk menutup kegiatan. Baik, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai akhir dari kegiatan kita. Ya baik, terima kasih Pak Henry. Kita foto bersama Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu rukol kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan kita dapat berlanjut sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu. Keren. Terima kasih ya, Pak. Berapa menit dulu sih?